teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini yang kita bahas adalah tentang Kang Sule. Dimana Kang Sule kayaknya kurang greget dalam memperjuangkan rumah tangganya. Tapi apakah memang begitu? Entahlah ya. Mari kita lihat di sini ada unek-unek apakah yang ingin disampaikan Kang Sule. Dimana Kang Sule ini kan jarang sekali diwawancarai di podcast. Makanya di sini kita kurang tahu apakah unek-uneknya Kang Sule terhadap masalah yang sedang menerpa rumah tangganya. Ini tentunya bisa dijadikan pembelajaran buat kita agar tidak sampai terjadi hal-hal yang bisa membuat rumah tangganya menjadi berantakan. Maksudnya rumah tangga kita menjadi berantakan ya. Baiklah, di sini akan saya ungkap bagaimanakah perasaan Kang Sule di dalam menyikapi perkara rumah tangganya. Bagaimanakah perasaan Kang Sule di dalam menyikapi perkara rumah tangganya. Ada simbol matahari. Perspektif pemikiran emergensi. Jadi seperti ini ya. Di sini teman-teman ada simbol radiance, berhubung yang kita tanyakan adalah masalah perkara rumah tangga. Radiance ini bisa diartikan sebuah kemarahan atas sesuatu yang terjadi. Makanya di sini ada simbol mulai berpikir dan merasa rumah tangganya ini sudah dalam keadaan emergensi, keadaan darurat. Jadi seperti ini ya, kemarahan Natali kepada dirinya atau sebaliknya, atau yang ada kaitannya permasalahan keluarga mereka, pada akhirnya Kang Sule ini berpikir, rumah tangga saya ini sudah dalam keadaan emergensi, keadaan darurat. Apakah karena itu Kang Sule akhirnya lepas tangan, yang bisa diartikan legowo menerima gugatan cerai? Mari kita ungkap di sini, apakah karena hal ini pada akhirnya Kang Sule legowo menerima gugatan cerai? Apakah karena sudah merasa rumah tangganya sudah di ujung tanduk, sudah emergensi yang sulit untuk dibangun kembali, sehingga dia melepaskan Natali begitu saja? Ada simbol blessing. Sebenarnya masih ada harapan di sini ya. Blessing itu pemberkatan dari semesta. Andai kata Kang Sule bisa menurunkan egonya di sini, sebenarnya masih ada pengharapan di sini jika Kang Sule bisa menurunkan egonya. Nah, tapi mengapa tidak seperti itu yang kita lihat ya? Mungkin kita nggak tahu unek-uneknya Kang Sule karena tidak di-up di media sosial ya teman. Tapi di sini Kang Sule ada kekecewaan dan ada kemarahan atas apa yang sudah terjadi dan merasa kondisinya sudah darurat. Tapi sebenarnya kondisi darurat ini bisa dibenahi ketika kedua belah pihak ini saling menurunkan egonya. Karena di sini sebenarnya ada pemberkatan teman-teman, ada blessing untuk rumah tangga mereka. Selanjutnya, mengapa pemberkatan itu diabaikan? Maksudnya tidak dipergunakan kesempatan baik untuk bisa berbaikan kembali dengan Natali. Kenapa hal itu tidak dijalankan? Karena sudah ada insting di mana mungkin Kang Sule mengetahui kegigihan Natali untuk bisa bercerai dengan Kang Sule. Makanya di sini Kang Sule sekalipun sebenarnya rumah tangga masih bisa dibenahi, tapi akhirnya ya terserah kamu sajalah, seperti itu ya. Yang dilambangkan seperti itu karena sudah merasa kondisinya sangat darurat sekali rumah tangganya, dan instingnya di sini main. Karena yang namanya hidup ini pilihan ya teman-teman. Kalau salah satu pihak ingin Jangan sampai hal itu terjadi tapi satu pihaknya gigih untuk melakukan, ya apa boleh buat.
Jadi seperti itu. Kemudian dengan adanya kondisi-kondisi yang seperti ini, bagaimanakah perasaan Kang Sule menghadapi hal-hal yang demikian ini? Bagaimanakah perasaan Kang Sule menghadapi kondisi rumah tangganya yang sudah emergensi ini? Bagaimanakah perasaan Kang Sule menghadapi rumah tangganya yang sudah emergensi ini? Ada simbol raja bawa tongkat, sebuah ketegasan ya, sikap yang sangat tegas. Selanjutnya, apa yang dirasa Kang Sule menyikapi hal ini, ada simbol pertimbangan spiritual di sini. Sudah ditimbang-timbang. Selanjutnya, apa yang dirasakan Kang Sule menghadapi hal yang demikian, ada ketidakcocokan di sini, ada simbol pertengkaran keluar, ketidakharmonisan. Selanjutnya, apa yang dirasakan Kang Sule, ada simbol raja koin yang ada kaitannya juga dengan kayaknya dengan materi ya, ada kaitannya juga dengan materi. Apa yang dirasakan dengan Kang Sule, ada simbol ratu bawa cangkir. Jadi seperti ini teman-teman, seperti ini. Di sini Kang Sule tadi kan ada simbol insting, dia sudah merasakan kalau Natali akan tetap gigih dengan pendiriannya. Makanya sekalipun di sini ada blessing, ada pemberkatan yang artinya ada peluang untuk baikan, tapi pada akhirnya Kang Sule sudahlah apa katamu, seperti itu ya. Di sini perasaan Kang Sule sudah ada ketegasan di sini. Ada raja bawa tongkat, sebuah sikap, sebuah keputusan yang tegas dalam menyikapi perkara ini setelah melalui pertimbangan-pertimbangan spiritual yang matang. Jadi Kang Sule ini melepaskan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang daripada ribut yang ada kaitannya dengan raja koin ini. Dimana di sini ada simbol ratu bawa cangkir, yang artinya salah dikarenakan kejadian yang ada ini, makanya dia ya udahlah daripada ribut terus, seperti itu. Perasaan Kang Sule seperti itu ya. Jadi di sini sebenarnya Kang Sule bisa dikatakan apa kata Natali. Dan Kang Sule pada akhirnya juga mengikuti dan bersikap tegas di sini dikarenakan memang keluarga mereka tampaknya di depan kamera adem ayem ya, tapi sebenarnya banyak benturan di sini, terutama yang ada kaitannya dengan raja koin ini. Raja koin ini ya teman-teman. Jadi ada hal-hal yang membuat hubungan mereka menjadi kurang nyaman dalam keluarga. Sebenarnya begini loh ya teman-teman, sangat riskan sekali memang ketika ada kehadiran ibu sambung dengan kondisi yang sudah mapan. Nah, di sini Kang Sule ini agak serba salah di sini. Agak serba salah di sini. Di lain sisi ada anak-anaknya yang lebih berhak ya, yang lebih berhak dengan harta peninggalan dia dengan mantannya dulu. Karena ini kan harta ada saat Kang Sule menikah dengan Bunda Lina, makanya rumah ini merupakan hak dari dia dan anak-anaknya. Nah, ketika ada orang yang baru nyemplung di rumah tersebut, tentunya akan ada gesekan-gesekan ya. Yang namanya orang ini loh ya, seperti kita sajalah, kalau kita sehari 2 hari bertemu mungkin tidak jadi masalah, tapi kalau lama-lama yang ada pasti akan ada masalah karena perbedaan-perbedaan, gesek-gesekan karakter dan sifat ya. Apalagi di sini Natali membawa dua adiknya di dalam
rumah tersebut, ya, di dalam rumah tersebut. Padahal rumah tersebut itu bisa dikatakan hak dari Kang Sule dan anak-anaknya, dikarenakan rumah itu merupakan rumah dari pencapaian Kang Sule selagi menikah dengan Teh Lina. Nah, kemudian Natali membawa dua adiknya. Ketika sehari, 2 hari, 3 hari mungkin ada hal-hal yang bisa dimaklumi. Tapi kalau lama-lama pasti akan terjadi gesekan antara adik Natali dan antara anak-anak Kang Sule. Nah, di sini Kang Sule ini mungkin serba pekewuh awalnya dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di rumah tangganya. Di lain sisi dia adalah adiknya Natali, di lain sisi mungkin saat awal pernikahan sudah ada kesepakatan kalau adiknya tinggal di dalam rumah Kang Sule, tapi di lain pihak dia juga memperhatikan anak-anaknya di sini, suara anak-anaknya. Nah, disinilah nggak bisa dipungkiri, makanya Kang Sule berkata, dia lebih berpihak kepada anak-anaknya. Sebenarnya hal ini juga bisa dimaklumi, dikarenakan kalau kita melihat rumah tersebut adalah hak dari anak-anaknya juga dan dari Kang Sule. Ada azam, memang ada azam, tapi azam ini nggak berhak atas harta yang di rumah tersebut, ya. Dan kejadian mungkin tidak harmonisnya tersebut di rumah tersebut. Jadinya ya gimana sih? Apalagi Natali kan sudah bilang itu bukan rumah saya. Makanya di sini ada simbol raja koinnya keluar. Masalah harta benda juga ada. Maksudnya masalah harta benda di sini juga memicu adanya pertengkaran yang ada. Jadi kasihan juga posisi Kang Sule di sini, ya, kasihan juga sebenarnya. Makanya di sini dia ada semacam kelelahan. Saya sudah berjuang di sini, tapi kenyataannya kondisinya juga seperti ini. Nah, itulah yang dirasakan Kang Sule. Ya, serba salah juga di lain sisi. Natali itu ada istrinya, juga ada baby Asam. Di lain pihak juga ada anak-anaknya. Di lain pihak juga dia sudah sepakat jika adik Natali tinggal di rumah Kang Sule. Nah, disinilah harus ada kebijaksanaan di dalam keluarga ini. Kalau dirasa masalahnya karena apa, misalnya karena A, ya tentunya harus diselesaikan dengan baik, dibicarakan dengan baik. Jangan sampai karena serba bakewu akhirnya masalah ini memuncak seperti saat ini, ya. Ada simbol emergensi di rumah tangga mereka. Seperti itu teman-teman. Jadi Kang Sule ini juga serba bakewu dalam menghadapi masalah ini antara anak dan istri, ya, yang ada kaitannya dengan rumah tersebut. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.